Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak ada. Engkau tidak punya adab antara pusat dan daerah. Nah, ini kan namanya lebih kejam dari kolonialisasi. APBN sumbernya dari mana? Selain dari pajak rakyat, Dari hasil tambang. tambang. Apa untungnya buat rakyat? Nothing, nggak ada. Itulah untungnya Malaysia tidak gabung. Kalau sempat gabung, apa yang nasib orang Malaysia pada hari ini? Sama Papa Kedana. Kau bayangkan, hanya bisa berbagi kenangan kemiskinan. Zaman dulu tuh Pak Soekarno itu kan balik dari Jepang singgah ke Tanah Semenanjung. Habis itu ada perbincangan kalau misalnya Indonesia ini merdeka, Tanah Semenanjung itu akan bergabung dengan Indonesia. Tapi kan sekarang tak jadi nih. Adanya Indonesia dan Malaysia. Oh, negara masing-masing ya? Ya, Ya, tidak ya. jadi bergabung. Nah. Melihat kondisi yang terjadi di tahun 2025, menurut pandangan Tuan Hamba, apakah Malaysia itu beruntung tidak bergabung dengan Indonesia? Wih, luar biasa pertanyaan kalian ya. Tapi kalau abang pikir-pikir lah ya, ini yang pertanyaan adik bersumber pada sumber pra kemerdekaan kan? Berarti kan sebelum ada kemerdekaan itu ada. Memang betul. Jadi tapi gini, ada sesuatu sisi yang tertinggalkan dalam sebuah proses terbentuknya negara kita nih antara kawasan-kawasan ya. Ibaratnya begini, sebelum ada lahirnya proklamasi bangsa Indonesia ini diproklamirkan, dulu gini, sebalik dari Jepang itu, Soekarno itu punya teman baik sebenarnya di Malaysia, namanya Tuan Ibrahim. Nah, Tuan Ibrahim ini punya penggagas namanya Melayu Raya. Jadi dia akan menggabungkan kawasan-kawasan yang dulu terafiliasi, terserumpun ya atas nama Melayu, tanah Melayu itu. Contohnya gini, ada Semenanjung Melayu, Malaysia, ada Aceh, ada Kalimantan, ada Sulawesi. Itu dulu sampai ke Ternate perbatasan Maluku tuh, itu dulu namanya tanah Melayu, persemakmuran Melayu. Makanya disebut Melayu Raya. Itu yang bawa semangat itu Tuan Ibrahim dari Jepang juga. Nah, jadi karena pada tahun 1942 menjelang 45 itu kan Soekarno teman baiknya Ibrahim. Nah, Soekarno hanya punya semangat yang ada di Jawa dan sekitarnya. Di sini tuh poinnya, apakah Indonesia itu kenapa jadi berpisah? Itu masalah yang abang sebut keselarasan lah, yang hari ini menjadi gerbang jurang yang kita rasakan di 2025. Kenapa Indonesia kok bisa serasa tidak serumpun dengan Malaysia kan? Nah, kalau plus minusnya ada tuh deh. Jadi Tengku Ibrahim ini karena dia juga menjadi bukan tokoh founding father seperti bernasib baik seperti Soekarno yang menjadi presiden Indonesia, di Malaysia kan dia tidak dianggap pro yang akan menjadi sebuah negara Malaysia hari ini. Nah, karena Malaysia lebih mau persemakmuran, melahirkan Malaysian Nation atau kita sebut negara Malaysia yang punya persemakmuran berapa negeri berbasis kerajaan menjadi satu negara baru bersemangatkan Melayu yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, Indonesia itu kan berdasarkan perjanjian kita terakhir di 1949, namanya tuh perjanjian konferensi meja bundar, menghasilkan kan Belanda setuju jika Indonesia berbentuk sistem perserikatan, maksudnya Republik Indonesia Syarikat. Itu kalau mau Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Begitu juga Inggris akan mengakui Malaysia menjadi negara Malaysia jika mereka melakukan hal yang sama, tetapi mereka berbasis persemakmuran. Kita perserikatan, beda tuh kan? Yang di sini dipimpin oleh seorang presiden dan didampingi Perdana Menteri sebagai penyelenggara negara. Kalau di Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri pada hari ini yang kita lihat. Nah, untung ruginya ada di sini. Kalau kita lihat balik ke semangat Undang-Undang Dasar 45, itu kan dasar rule kita menjalankan sebuah negara, baik itu Malaysia ataupun mana lah ya. Pada tahun itu tuh kan Malaysia belum juga lahir. Karena Malaysia itu lahir di tahun 57. Nah, sementara 45 itu ada namanya Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita lihat hari ini, Malaysia itu untung tidak bergabung sama Indonesia. Ini kita lihat sisi untungnya. Kenapa? Mereka seakan-akan menjalankan salah satu dari semangat Undang-Undang 45. Contohnya di pasal 33 ayat 3. Apa tuh bunyinya, Bang? Bahwa sesungguhnya di situ menerangkan poinnya adalah bumi, air dan beserta isinya itu dikuasai oleh negara untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Kan itu poinnya dulu di situ. Nah, apakah Malaysia hari ini merasakan itu? Iya. Karena setiap kerajaan-kerajaannya mendapat bagian dari hasil kawasan-kawasannya yang punya potensi dan bisa dibagikan oleh raja kepada rakyatnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kita lihat Indonesia apakah melakukan hal yang sama hari ini? Ada gak BRI adik diisi oleh negara berdasarkan keuntungan bekerja sama ini? Nggak ada kan? Semua diambil oleh negara. Betul. Nah, siapa yang paling 1945, Undang-Undang Dasar 45 yang menjalankan itu? Malaysia apa Indonesia? Karena adanya 1945, Undang-Undang Dasar 45, rakyat Malaysia hari ini bisa merasakan keuntungan. Beda dengan nasib kita yang ada di Indonesia. Punya undang-undang tapi tak merasakan. Bayangin tuh, pikirin tuh. Akhirnya apa yang membuat berbeda? Kalau Malaysia bersistem liberalis dan hampir dikatakan bersarikat seperti nenek-nenek moyang kita dulu. Gini deh, apakah raja besar itu menaungi raja-raja kecil? Iya. Malaka itu menaungi wilayah takluk dengan raja-raja kecilnya. Itu namanya seperti liberalis.
Dia tetap mengakui kerajaan bagian. Betul. Nah, Malaysia itu yang dia lakukan. Maju apa tidak pada zaman Malaka? Maju. Karena Indonesia, kawasan Nusantara Melayu ini cocok pakai liberal karena sudah terbiasa dengan raja besar dan raja kecil. Nah, Indonesia dengan gagasan Soekarno yang nasionalis, semua terpusat kepada satu ibu kota. Akhirnya apa yang terjadi? Daerah luar malah nggak dapat imbasnya ya. Oke, siapa yang merasakan kekayaan negara ini? Ibu kota. Hanya ibu kota. iya. Mau dibagi? Maunya maulah. Kalau disuruh mau. Abang tanya tadi, apakah adik merasakan bagian hasil pengelolaan tambang se-Indonesia Raya nih? Tidak. Tidak ada. Macam mana urusan di Waang, keputusan di Ambo? Nah, ini kan pembodohan dan juga penipuan sebenarnya tanpa kita sadari. Makanya Indonesia tidak cocok bersistem sentralis atau nasionalis. Disitulah Malaysia tidak sepakat. Kalau pakai sistem nasionalis, kita bukan orang Nusantara, kita bukan orang Melayu. Kita ini yang di pertuan besar, berpunya raja-raja besar yang memakmurkan raja-raja kecilnya. Kok jadi Anda seperti seakan-akan tuan atau seorang bajak laut di negeri orang? Jadi keputusannya di dia, urusannya di kalian. Terserahlah kalian mau cari apa aja, bekerja sama dengan siapa, keputusannya di dia. Jadi maksudnya begini, seperti dia tanya, bagi hasilnya kok dia yang paling besar, padahal tambangnya dia adik. Adil. Tidak berdasarkan sila kedua. Engkau sudah tidak beradab di situ. Hitungan adabnya di mana? Itulah keadilan. Masalah penyaluran, apakah masyarakat merasakan hasilnya? Ya, tidak sesuai pada sila kelima. Tidak merasakan hasilnya sebagai Tidak masyarakat. Bahwa keadilan itu tidak sesuai, tercipta di sila kelima. Tujuan kita bernegara ini adalah berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mana baginya? Nggak ada. Kami untungnya menjadi warga negara. Nggak ada. Nah, keuntungan sebagai daerah nggak ada di sila kedua tadi. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak ada. Engkau tidak punya adab antara pusat dan daerah. Nah, ini kan namanya lebih kejam dari kolonialisasi. Kolonial juga nggak gitu-gitu POC deh. Lebih parah, makanya POC lari. Nah, abang sepakat dengan meniadakan Mulyani. Nah, yang buat kebijakan dia kan? Iya. Semua tersentralisasi bahwa kebijakan fiskal hanya bertumpu pada APBN. APBN sumbernya dari mana? Selain dari pajak rakyat, Dari hasil tambang. negara. tambang. Apa untungnya buat rakyat? Nothing, nggak ada. Padahal Yang ada alamnya udah cuman dihancurin. kenangan masa buruk yang kita akan wariskan kepada cucu kita. Makanya kemiskinan itu tadi ya pernah abang bilang akan menurun kepada anak cucu kita. Bukannya persentasinya menurun, tidak, menurunlah kepada anak cucu kita. Menurun keturunan. Bayangkan. Nah, sekarang ini kan apa untungnya menjadi warga negara Indonesia? Nggak ada. Apa untungnya menjadi masyarakat Indonesia? Ya juga nggak ada gitu. Tapi apa untungnya negara dengan adanya kita? Banyak. Banyak. Jadi mudah-mudahan era di pemimpin sekarang Presiden Prabowo ingin memindahkan apa yang menjadi aset sentralisasi yang ada di Bank Sentral ke Bank Himbara itu benar. Karena dulu bapaknya Pak Sumitro itu penggagas ekonomi investasi nasional atau disebut BNI, Bank Negara Indonesia. Nah, kalau nak berinvestasi ya pada Bank Indonesia. Jangan seperti Bank Sentral Asia. Abang nggak setuju. Asia itu siapa? Asia Raya kah? Jepang kah? Nah, ini menguntungkan rakyat Asia, nggak bisa. Ya kayalah Tuan Hartono sebagai pemilik saham terbanyak di Asia. Nggak adil itu deh. Makanya lahirlah oligarki baru pada hari ini. Dan akhirnya disempurnakan oleh kebijakan-kebijakan bagi Asia yang tidak masuk akal, melahirkan cabal-cabal. Makanya banyak pejabat-pejabat yang tersangkut korupsi. Nah, itulah untungnya Malaysia tidak gabung. Kalau sempat gabung, apa yang nasib orang Malaysia pada hari ini? Sama Papa Kedana. Kau bayangkan, hanya bisa berbagi kenangan kemiskinan. Gak mungkin kemiskinan itu dipelihara oleh negara.